Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan. Sifat dan contoh subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, mempunyai akibat yang material terhadap laporan audit, memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Dua jenis subsequent event. Satu, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dua, peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Tujuan pemeriksaan subsequent event. Menentukan keberadaan kejadian penting sesudah tanggal neraca, membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan agar tidak menyesatkan penggunaan laporan keuangan. Kedua, menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Yang ketiga, memastikan bahwa barang dalam perjalanan cantum di dalam neraca pertanggal neraca masih ada di dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan di debit, kas di kredit, hutang dagang di kredit. Saat penerimaan barang sebelum tanggal neraca, perusahaan akan mencatat persediaan di debit, hutang di kredit, dan terjadinya dua kali pencatatan hutang dagang, maka perusahaan akan mencatat saldo barang dalam perjalanan, persediaan di debit, barang dalam perjalanan di kredit. Pada saat hutang dagang tersebut dilunasi, maka perusahaan akan mencatat hutang dagang di debit, kas di kredit. Keempat adalah untuk memastikan kewajiban dan beban yang harus masih dibayar yang tercantum di neraca pertanggal neraca. Yang kelima adalah memastikan bahwa perusahaan tidak ada kewajiban untuk membayar beban atau hutang pertanggal neraca. Prosedur pemeriksaan subsequent event. Yang pertama, periksa penerimaan dan pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal audit fieldwork. Yang kedua, periksa penerimaan dan pengeluaran barang setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal audit fieldwork. Yang ketiga, periksa cut-off pembelian dan penjualan. Yang keempat, review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Yang kelima, minta kopi notulen rapat direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Periksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode tanggal laporan posisi keuangan. Yang keenam, lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan mengenai ada atau tidaknya contingent liabilities, ada atau tidaknya perubahan dalam modal saham, kewajiban jangka panjang atau kredit modal kerja pada periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan. Yang ketujuh, kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan. Yang kedelapan, analisa perkiraan profesional first. Yang kesembilan, dapatkan surat pernyataan langganan. Pemeriksaan angkutan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh angkutan publik sebelum suatu pemeriksaan angkutan dinyatakan selesai. Yang pertama, seluruh kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh pembuatnya dan direview oleh atasannya. Kedua, hasil review harus didokumentasikan dalam suatu review notes dan harus dijawab oleh staf yang direview atau reviewee secara tertulis. Ketiga, daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan index working paper-nya, diskusikan dengan klien. Audit adjustment yang telah disetujui oleh klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan. Kelima, draft report harus disusun oleh auditor in charge atau pimpinan tim audit, direview oleh manajer dan audit partner. Sebelum kertas pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun notes to PPM atau catatan untuk partner, principal, dan manager. 7. Setelah draft report direview dan disetujui PPM, diskusikan dengan klien. Jika setuju, buat final audit report. 8. Sebelum laporan audit diberikan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dari klien.
Tanggal surat harus sama dengan tanggal selesainya audit fieldwork dan tanggal laporan audit. Auditor harus membuat draft management letter setelah direview dan disetujui oleh PPM, diskusikan dengan klien. Klien setuju, buat management letter final untuk klien. 10. Tahap terakhir, selesaikan pelunasan audit fee ditambah PPN 10% dikurangi PPh pasal 23 7,5%. 11. Dalam audit working papers, cantumkan catatan untuk audit tahun berikutnya. 12. Opini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan. 13. Dalam mereview kertas kerja pemeriksaan, KAP sebaiknya mempunyai daftar audit working papers review guide. Menyelesaikan masalah, melakukan review atas peristiwa. Subsequent event menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab yang spesifik atas peristiwa atau transaksi yang mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan dan terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan keuangan serta laporan audit. Auditor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa, kemudian sampai tanggal laporan auditor yang biasanya merupakan akhir dari pekerjaan lapangan. Tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mewaspadai peristiwa dalam melaksanakan pengujian substantif akhir dan melaksanakan prosedur audit yang ditetapkan dalam AU 560.12. Membaca notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan subkomitenya seperti komite keuangan dan komite audit, memuat hal-hal yang mempunyai signifikasi auditnya. Pembacaan notulen rapat biasanya dilakukan segera setelah hal itu tersedia dan memberikan kesempatan kepada auditor maksimum untuk menilai signifikasi auditnya. Pembacaan notulen rapat oleh auditor harus didokumentasikan dalam kertas kerja. Mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Pertimbangan audit menyatakan bahwa auditor harus mendapatkan bukti-bukti tentang 1. Periode di mana penyebab yang mendasari tindakan hukum terjadi. 2. Tingkat probabilitas yang tidak menguntungkan. 3. Jumlah atau rentan kerugian yang potensial. B. Surat pertanyaan audit menunjukkan bahwa surat pertanyaan audit kepada ahli hukum klien yang merupakan sarana utama bagi auditor untuk mendapatkan informasi pendukung tentang LCA yang diserahkan oleh manajemen. C. Pengaruh jawaban terhadap laporan auditor. Jawaban ahli hukum mungkin tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan audit, yaitu auditor dapat mengeluarkan suatu laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Mendapatkan surat representasi klien, tetapi bukan pengganti penerimaan prosedur audit. Representasi merupakan bahwa barang bukti yang merupakan untuk mendapatkan dasar yang layak atas suatu pendapat. Surat ini harus mencangkup mengenai laporan keuangan, ungkapan informasi, pengetahuan, pengukuran, dan informasi peristiwa. Kemudian, berbagai prosedur analitis dapat digunakan. Prosedur itu harus pertama diterapkan pada bidang-bidang audit yang kritis yang didefinisikan selama audit. Yang kedua, didasarkan oleh laporan keuangan sesudah semuanya penyesuaian dan direlatifikasi audit telah diakui. Mengevaluasi temuan, membuat penilaian akhir tentang meta realitas dan risiko audit. Persyaratan yang esensial dalam memutuskan sesuatu pendapat yang dikeluarkan adalah penilaian akhir atas meta realitas dan risiko audit. Titik tolak untuk melakukan proses ini adalah menjumlahkan salah saji yang telah ditemukan ketika memeriksa sebuah akun yang belum dikoreksi oleh klien. Mengevaluasi going concern. Undang 341 menetapkan auditor
untuk mengevaluasi apakah ada keraguan yang substansial tentang kemampuan klien untuk mempertahankan kelanjutan usaha selama suatu periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun di luar tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Melaksanakan review teknis atas laporan keuangan sebelum mengeluarkan audit atas klien yang merupakan perusahaan terbuka. Review teknis juga harus dilakukan atas laporan itu oleh partner yang bukan anggota tim audit. Merumuskan pendapat dan membuat naskah laporan audit. Dalam penyelesaian audit, auditor perlu memisahkan temuan-temuan dengan mengikhtisarkan dan mengevaluasinya untuk tujuan menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Tanggung jawab akhir atas langkah-langkah ini biasanya dilakukan oleh partner yang melakukan penugasan itu. Sebelum mengambil keputusan tentang pendapat, biasanya dia lakukan suatu konferensi dengan klien. Pada pertemuan ini, auditor melaporkan semua temuannya secara lisan dan berusaha memberikan dasar pemikirannya untuk melakukan penyesuaian yang diusulkan dan atau pengungkapan tambahan. Melakukan review akhir atas kertas kerja. Review ini dilakukan untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat oleh penyusun kertas kerja. Review tambahan atas kertas kerja ini dapat dilakukan pada akhir pekerjaan yang dibuat oleh anggota tim audit. Berkomunikasi dengan klien. Mengkomunikasikan hal-hal tentang struktur pengendalian internal. AU 32511 menyatakan bahwa setiap laporan yang diterbitkan mengenai kondisi yang dapat dilaporkan harus yang pertama menunjukkan bahwa tujuan audit adalah melaporkan laporan keuangan dan bukan memberikan kepastian tentang pengendalian internal. Yang kedua, menyertakan definisi tentang laporan yang dilaporkan. Yang ketiga, menyertakan pembatasan pembagian. Kasihkan hal-hal yang mencakup dalam pelaksanaan audit. Menurut AU 380.06/14 menyatakan bahwa komite audit dapat mencakup hal-hal berikut. Pertama, tanggung jawab auditor menurut GAAP. 2. Kebijakan akuntansi secara signifikan. Ketiga, pertimbangan auditor tentang mutu prinsip akuntansi entitas. Keempat, pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi. Kelima, penyelesaian audit yang signifikan. 6. Ketidaksepakatan dengan manajemen. 7. Konsultasi dengan akuntan lain. 8. Masalah yang penting dibahas dengan manajemen sebelum penarikan diri. 9. Kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit. Menyiapkan surat manajemen. Surat manajemen dapat mencakup komentar tentang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal yang tidak dipertimbangkan sebagai kondisi yang dilaporkan. Kedua, rekomendasi mengenai pengelolaan sumber daya dan jasa bernilai tambah yang tercatat dalam audit. Ketiga, hal-hal bersangkutan dengan pajak. Tanggung jawab setelah audit ada 3, yaitu peristiwa kemudian di antara tanggal neraca dan penerbitan laporan. Kedua, penemuan fakta yang ada di tanggal pelaporan. Ketiga, penemuan prosedur yang dihilangkan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.